Kita hidup di era paling cepat dalam sejarah manusia. Pertanyaannya, apakah Gen Z siap untuk sukses atau bahkan survive di dunia yang terus berubah ini? Gen Z sendiri adalah generasi yang lahir dari tahun 97 sampai tahun 2012. Jadi gue termasuk Gen Z. Nah, Gen Z itu dikenal sebagai generasi yang sangat cerdas, cepat adaptasi, dan juga melek teknologi. Tapi minusnya adalah Gen Z itu terlalu overthinking, kadang-kadang gampang baperan, atau bahkan pengen selalu instan. Nah, ini adalah pola pikir atau mindset yang perlu diubah dalam setiap manusia Gen Z. Ya, gue sendiri pun juga dulu sama gitu. Gue pengen semuanya tuh instan. Gue pengen serba instan. Karena kita itu adalah generasi yang paling aktif dalam dunia sosial media. Jadi apa yang kita lihat di sosial media itu yang kita pikir itu kebenarannya. Padahal apa yang kita lihat dalam sosial media itu adalah manis-manisnya doang gitu. Kita nggak pernah dikasih lihat sisi buruknya dari seseorang dalam sosial media. Contohnya gue pribadi, ya ngapain gue posting saat gue lagi nangis, saat gue lagi sedih, saat gue lagi stres di sosial media gue. Mungkin ada beberapa orang tuh yang mereka upload ya saat mereka lagi stres, lagi depresi, saat putus cinta mereka upload di sosmednya. Tapi kita bicara ini ketika kita buka sosmed, kita lihat tuh orang yang flexing mobil Porsche, mereka naik Azimut, naik private jet, itu kemungkinan besar mereka tuh nggak pernah nge-showcase saat mereka lagi sedih, lagi depresi. Yang most likely tidak seperti itu. Mereka hanya men-showcase apa yang mereka enjoy di hidup mereka. Dan kalian konsumsi konten itu mentah-mentah gitu. Kalian pasti mikir mereka tuh dapetin semua itu dengan cara yang instan. Padahal ada progres yang sangat panjang sekali yang kalian nggak lihat. Dan mereka nggak pamerin dan nggak showcase di IG mereka atau di sosmed mereka. Dan menurut gue pribadi, ketika gue lihat sesuatu yang sangat bagus di sosmed ya, misalnya orang ini dia punya mansion, dia punya mobil sport, itu pasti hidupnya tuh nggak seindah yang gue pikirkan. Dan sebaliknya ketika gue ngeliat seseorang tuh lagi sedih dalam sosmednya, itu pasti aslinya itu nggak seburuk itu gitu yang terjadi dalam hidupnya. Jadi sadarlah kita hidup dalam era media sosial, di mana setiap pencapaian orang itu terlihat semuanya itu instan. Ya padahal nggak ada yang namanya instan. Bahkan ada stigma dalam kalangan Gen Z ya, mereka tuh bilang ya kalau belum sukses di umur 25 tahun itu mereka tuh gagal ya, hidupnya itu sia-sia. Padahal namanya sukses itu maraton, bukan sprint ya. Semua orang tuh punya timingnya masing-masing, sadarlah itu. Mindset seperti ini pada akhirnya tuh bikin kita tuh burn out, jadi insecure, dan akhirnya stuck. Kita tuh jadi gagal. Solusinya apa? Solusinya Gen Z tuh harus mengubah mindset dulu ya. Ubah mindset jadi progress over perfection. Artinya apa? Kita tuh fokus ke progres, bukan fokus ke hasil. Karena banyak sekali Gen Z tuh yang terlalu mikirin hasil gitu, nggak pernah fokus ke prosesnya. Ya contohnya tim gue sendiri, ketika gue ada project baru, nih dealnya sekian, projectnya ngapain aja. Gue jelasin seperti itu, mereka langsung berhayal. Gila nih kalau misalnya gue nanti gue pengen ke Bali bro, gila gue pengen beli tas baru bro, gila gue pengen beliin cewek gue ini bro. Itu mindset goblok tuh, buang jauh-jauh ke laut gitu. Nggak ada yang instan guys, tolonglah gitu. Gue bisa buka kantor, gue bisa beli PC mahal, gue bisa beli mobil, itu semua nggak ada yang instan gitu. Itu semuanya dilalui dengan proses yang sangat panjang gitu. Gue jualan dulu sepatu 5 tahun lalu, 6 tahun lalu, gue jualan mobil dulu bertahun-tahun sampai gue bisa punya modal sendiri. Semua teman gue sama follower gue dari IG, gue pasti tahu ya, dari 6 tahun lalu gue jualan mobil, jualan sepatu, itu struggle gue tuh gimana tuh semua gue upload di sosmed gue ya. Dulu gue masih alay-alaynya tuh, gue showcasein sepatu, gue jualan pakai SG gitu kan, gue showcasein muka gue, sepatu gue, mobil gue, semua orang ketertawain gitu ya, semua orang ketawain gue zaman dulu. Tapi sekarang ada hasilnya, nggak ada gitu hasilnya. Tapi itu yang nggak pernah orang nilai gitu, orang mikir semua instan. Padahal gue tuh struggle dulu, diketawain orang dulu, dihina orang dulu, sama teman-teman gue tuh jauhin gue semua gitu. Semua ada prosesnya, nggak bisa langsung instan bagus gitu. Gue pun bisa ngomong depan kamera begini dengan lancar, itu ada prosesnya. 6 tahun lalu gue buka kamera, ngomong depan kamera tuh kayak orang goblok. Rambut masih gondrong gitu, masih kayak jamet, jualan sepatu depan kamera. Gue kayak orang tolol depan kamera. Itu dibangun dalam bertahun-tahun guys. Cara kita komunikasi sama orang, cara kita ngomong depan kamera, cara kita ketemu orang, semua dibangun dalam waktu yang sangat lama. Sementara orang hanya bisa ngejudge gitu, oh ini dia pintar ngomong karena dia berbakat, oh ini pintar dari lahir. Kagak gitu, itu prosesnya dibangun selama bertahun-tahun, prosesnya lama sekali gitu. Gue pun ngomong depan kamera itu nggak langsung lancar 5 tahun lalu, itu mustahil. Contohnya Elon Musk gitu, dia bisa bikin SpaceX segala macam, bisa bikin Tesla, lu pikir dari dia masih bayi dia udah ngerti gitu? Nggak mungkin. Ya ada proses belajar dulu bertahun-tahun, dia laluin sekolah dulu, kuliah dulu, trial error sampai rugi miliaran, itu baru bisa tuh bikin Tesla, SpaceX ya. Jadi nggak langsung instan. Ya kalau kita bahas lagi konkret yang di Indonesia, Timothy Ronald, dia nggak langsung ngerti lah dunia pasar modal. Dia belajar dulu dari buku-buku tebal-tebal tuh. Intelligent Investor, Security Analysis, itu buku yang tebal gitu, bisa gampar orang sampai meninggal. Ya itu dia baca sampai habis. Ya itu makanya dia pintar gitu loh. Bertahun-tahun dia belajar, coba-coba dulu usaha sana sini sampai dia punya modal, bisa beli McLaren. Ya, semuanya ada proses yang nggak ada namanya instan. Jadi intinya coba aja dulu ya. Nikmatin prosesnya dulu. Lu kalau mau cemplung di kolam, jangan cuma kaki lu doang, lu cebur sebadan-badannya gitu. Lu coba dulu kolamnya gitu. Anget kah, dingin gitu, kasarnya gitu. Ya lu jangan nanggung-nanggung jadi orang. Ketika lu ingin coba sesuatu, langsung coba. Ya jangan mikir terlalu panjang gitu. Ah nanti kalau gagal gimana ya? Nanti kalau misalnya tengah jalan mampet gimana ya? Oh tapi gue nggak punya modal. Jangan terlalu banyak alasan jadi orang. Sudah pasti ada resiko ya. Semua hal yang lu kerja itu pasti ada resikonya gitu. Tapi dengan lu juga diam, itu juga beresiko sudah pasti. Jadi jangan mikir terlalu panjang, jangan terlalu banyak alasan, jangan kayak orang goblok, jangan diem aja.
Ketika lu luangin waktu lu, tenaga lu, effort lu buat sesuatu, ya lu fokus ke sesuatu, lu konsisten, itu pasti ada hasilnya. Namanya uang itu pasti ngikut. Ya nggak mungkin uang tuh nggak ikut, itu udah pasti ikut. Itu bonusnya malah. Contohnya lu mau jadi content creator, lu mau buka channel YouTube gitu. Ya udah lu langsung mulai aja, nggak usah terlalu banyak pikir. Kamera lu mau pakai Oppo atau mau pakai Redmi, udah mulai aja dulu gitu. Nggak usah terlalu banyak mikir. Nggak usah terlalu, oh, ntar kameranya jelek, gaya, oh, ntar angle-nya. Udah mulai aja dulu gitu. Nggak ada namanya video yang perfect. Asal diiringi dengan konsistensi dan fokus, itu sudah pasti akan berhasil. Ya, lu fokus, konsisten, itu pasti akan berhasil. Nggak perlu terlalu gila dalam satu hari. Bisa satu hari lu harus wajibin bikin 20 video, nggak usah terlalu gila. Ya, yang penting lu bisa setiap hari nih masuk. Sehari satu video nggak masalah. Yang penting setiap hari. Jangan terlalu gila, jangan nge-push diri lu terlalu gila, sehingga nanti lu burn out. Dan ketika lu burn out, lu punya alasan buat bolos nih. Nah, jangan sampai bolos. Bolos sekali itu nggak apa-apa, tapi jangan sampai bolos kedua kalinya. Karena kita pasti ada satu hari kita tuh bakal miss, kita bakal bolos, entah kita sakit atau kita harus ngurusin keluarga atau gimana, itu sudah pasti bakal terjadi. Ya nggak bisa lu setiap hari masuk dong, mustahil. Tapi jangan bolos untuk kedua kalinya. Itu awal mula dari kemalasan dan kehancuran dari karir lu yang udah lu bangun bertahun-tahun atau mungkin berapa lama tuh gue nggak tahu, yang lu udah konsistenin. Yang terakhir kuncinya adalah sabar gitu, sabar untuk menunggu hasil gitu. Nggak ada hasil yang instan, inget ya. Lu buka channel YouTube misalnya nih, lu jalanin selama misalnya 5 bulan, video lu baru 30, ya lu jangan ngomong lu, tapi channel gue sepi ya, gue nggak semangat. Itu baru 30 video loh. Lu bikin lu 100 video, baru lu nilai, baru lu ngomong gitu. Jangan lu baru bikin 5 video, 4 video, lu udah ngeluh, anjir sepi, nggak ada yang nonton. Ya iyalah, cuma 4 video, 5 video, apa yang mau ditonton gitu. Jadi nikmati dulu prosesnya, nikmati ya. Satu video demi satu video, nikmati prosesnya sampai nanti lu udah punya 100 video, baru lu nilai situ. Oh iya, sepi apa rame nih? Kalau rame, lanjut terus. Kalau sepi, lalu introspeksi. Mungkin thumbnail lu kurang bagus, mungkin video lu kurang bagus, kurang bermakna gitu. Itu baru dikoreksi lagi. Selagi lu masih punya 5 video, 10 video, itu jangan banyak ngomong dulu, jangan banyak alasan. Jalanin dulu, nikmati prosesnya. Jadi poinnya dari video ini adalah yang pertama, nggak ada yang instan. Yang kedua, konsisten. Yang ketiga, fokus ke proses. Yang keempat, sabar. Ubah mindset untuk ubah hidup kalian semua. Ya, dia yang fokus dan konsisten adalah pemenangnya. Semangat semuanya dan thank you buat nonton video ini.